Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Malam hari ini kita dipertemukan di majelis ilmu yang insya Allah di sini kita nanti akan banyak belajar ya, akan banyak belajar, mempelajari hal-hal baru di bidang keilmuan TCM, terutama di sini adalah keilmuan TCM akupunktur. Perlu teman-teman pahami bersama bahwa kegiatan ini kami laksanakan dalam rangka untuk satu mengumpulkan para alumni di dalam satu majelis karena memang banyak sekali alumni TCM yang tersebar di seluruh Indonesia sampai ke luar negeri. Namun jarang sekali bisa berkumpul. Jadi alhamdulillah hari ini banyak yang sudah berkumpul, saling perkenalan. Tadi saya lihat ada yang dari Bandung, ada yang dari NTB, ada yang dari Bekasi, Jakarta, hampir seluruh Indonesia ada alhamdulillah. Jadi ini adalah ajang silaturahmi kita para alumni dan nanti teman-teman bisa memberikan usulan apakah kegiatan seperti ini sebaiknya kita adakan rutin, mungkin sebulan sekali ataukah sebulan 2 kali atau bagaimana, silahkan nanti teman-teman bisa memberikan pandangan ya, apalagi apabila kegiatan seperti ini dipandang bermanfaat seperti itu. Sebelum kita mulai, kira-kira perlu nggak kita adakan kegiatan seperti ini secara terjadwal gitu ya? Perlu, Cipu. Insya Allah perlu teman-teman ya, dengan mengangkat tema-tema yang tidak kita angkat di kelas. Namun tema-tema ini sering kita hadapi di masyarakat. Contohnya materi hari ini kita akan membahas yaitu materinya adalah Xiongpi atau angina pectoris. Nanti akan kita bahas pendekatan-pendekatannya ya, penyakit-penyakitnya bagaimana dalam sisi medis dan juga TCM. Jadi yang tidak dibahas di kelas itu kalau kita di kelas kita hanya membahas dari sisi TCM-nya aja biasanya gitu teman-teman yang udah ikut level dasar maupun ikut level mahir tuh biasanya tuh kita melihat dari perspektif TCM klasik aja. Tapi di kelas-kelas Zoom seperti ini biasanya kami akan membuka cakrawala baru kita sehingga materi yang disampaikan itu nanti kita lihat dari pendekatan kedokteran timur dan juga medis. Nah, itu teman-teman. Jadi kelebihannya nanti di situ. Karena memang kitab-kitab rujukan kita itu ada banyak sekali yang hari ini kita nanti menggunakan buku barunya Profesor Simkiji ya, yaitu Ilmu Terapi Jilid 3, Akupuntur dan Herbal. Yang bukunya ini kemarin sempat laku keras sekali dan isinya sangat bagus sehingga akhirnya saya jadikan materi hari ini ya. Kita ambil babnya dari situ. Dan berikutnya mungkin kita bisa juga membuka bab-bab baru atau buku-buku baru berkaitan dengan herbal maupun TCM ya, terutama akupunktur. Mungkin dari kitabnya Master Giovanni Macchiocia itu bisa kita buka nanti kita bedah isinya apa karena buku itu kan tebalnya sekitar 1.300 halaman ya. Sekitar 1.300 halaman itu kalau kita bedah isinya itu bagus sekali teman-teman menjadi dimana kitabnya Master Giovanni Macchiocia ini menjadi kitab rujukan ilmu akupunktur di seluruh universitas akupunktur hampir di seluruh dunia. Kita punya kitabnya ada 2 jilid kita punya tebel-tebel sekali bisa buat bantal ya kalau buat tidur tuh saking tebelnya dan itu kalau dibahas 1 tahun akan sangat menarik sekali yaitu ada beberapa referensi yang bisa kita pakai ya apakah kita akan membahas penyakit seperti ini langsung ke pembahasan penyakit atau mungkin kita akan membahas dasar-dasar akupuntur tapi berdasarkan dari kitabnya
Master Giovanni Maggiocia. Jadi itu ada beberapa hal yang bisa kita kita laksanakan nanti. Baik teman-teman, untuk memulai kegiatan malam hari ini, mari kita awali dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi Allah memudahkan kita serta menjadikan kegiatan ini sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya baik ya, kegiatan malam hari ini kita judulnya ini adalah Xiongpi atau angina pectoris. Kalau di dalam bahasa medis ada juga yang menyebutnya nanti dengan penyakit jantung koroner. Jadi ada beberapa istilah. Kalau di dalam bahasa TCM kita menyebutnya sebagai Xiongpi. Xiongpi itu memiliki arti adalah nyeri dada, ya, nyeri dada. Jadi penyakit-penyakit di dalam tubuh kita yang berkaitan dengan nyeri dada nanti semua disebut sebagai Xiongpi meskipun namanya bukan angina pectoris ya. Jadi digolongkan sebagai Xiongpi. Termasuk juga sering saya sampaikan kepada teman-teman bahwa penyakit-penyakit yang berhubungan dengan angin yang mengakibatkan kekakuan itu nanti disebut penyakit yang terjadi karena adanya serangan Feng ya. Feng. Makanya nanti ada Feng Men, ada Feng Qi, ada Feng Xi, ada Yi Feng, ada Pa Feng dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali karakteristik penyakit yang disebabkan oleh angin. Nah, ini yang kita bahas kali ini adalah Xiongpi atau angina pectoris. Jadi angina pectoris menurut kedokteran modern, angina pectoris itu disebabkan oleh pasokan darah dan oksigen ke otot jantung yang tidak cukup sehingga timbul nyeri parah dan gejala lainnya. Angina pectoris umumnya timbul setelah usia 40 tahun ke atas. Jadi memang orang-orang yang mengalami angina pectoris itu biasanya adalah mereka yang berusia 40 tahun ke atas. Namun tidak sedikit di zaman sekarang ini orang-orang yang masih muda tapi terserang oleh angina pectoris. Karena banyak sekali faktor penyebab angina pectoris ini nanti teman-teman. Di antaranya apa? Di antaranya nanti datang dari pola makan. Kemudian datang dari serangan angin dingin. Kemudian datang dari pola hidup dan datang dari pola pikir. Nah, di zaman modern seperti ini siapapun bisa terserang angina pectoris karena keempat faktor tadi itu dilakukan oleh siapapun di zaman modern ini. Sebagai contoh, pola makan itu semua orang akan melakukan pola makan yang sama di zaman sekarang ini ya, yaitu mengkonsumsi makanan yang berlemak, asin, kemudian berminyak dan juga memiliki kadar gluten yang tinggi. Biasanya seperti itu. Itu adalah makanan yang sudah lazim dikonsumsi oleh orang-orang di zaman sekarang. Sehingga tidak tua, tidak muda, semua beresiko mengalami gejala-gejala angina pectoris. Kemudian pola serangan angin dingin misalnya. Jadi angin dingin bisa mengakibatkan munculnya angina pectoris. Apa yang dimaksud dengan angin dingin itu ya serangan patogen angin dan serangan patogen dingin yang masuk ke dalam meridian sehingga menyumbat aliran qi di dalam jantung. Nah, itu bisa mengakibatkan munculnya gejala angina pectoris. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh orang di atas 40 tahun, bahkan banyak sekali kalangan milenial ya, Gen Z sampai ke milenial yang akhirnya terserang angina pectoris karena faktor serangan angin dingin tadi. Contohnya pekerjaan aja. Di mobil AC, di rumah AC, di kamar AC, di kantor AC. Maka banyak sekali resiko serangan angina pectoris ini terjadi. Lalu juga ada sebab karena pola hidup dan stres. Itu juga tidak hanya diderita oleh orang-orang di usia 40 tahun ke atas. Namun secara umum hampir 70% penderita angina pectoris itu berusia di atas 40 tahun. Jadi bagi Bapak Ibu yang usianya udah di atas 40 tahun nih harus sering-sering memeriksakan diri apakah ada gejala angina pectoris. Nanti akan kita lihat gejala-gejalanya apa saja. Dan ini adalah penyakit salah satu pembunuh paling cepat ya yang terjadi di hampir seluruh dunia itu adalah angina pectoris, teman-teman. Selain darah tinggi ya, serangan darah tinggi, kemudian angina pectoris itu adalah salah satunya. Maka teman-teman harus berhati-hati. Nanti ada ciri-cirinya yang bisa kita perhatikan.
Kemudian kita bisa lihat bagaimana gejala-gejala dari angina pectoris itu dan bagaimana cara pencegahannya menurut TCM. Nanti akan kita bahas di sini sehingga teman-teman nanti apabila bertemu dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gejala angina pectoris, maka itu nanti bisa menanganinya insya Allah. Gejala dan tandanya adalah, ini gejala ya, gejala dan tanda yang sering kali muncul pada penderita angina pectoris dan ini seringkali terasa seperti itu. Yang pertama, dada bagian atas dan tengah itu area sternum ya. Jadi dada kita kan itu ada area bagian tengah yang keras yang kita sebut sebagai sternum ya, tulang dada. Kemudian ada taju pedang yang bagian paling bawah. Jadi bagian atas dan tengah sternum serta depan jantung tiba-tiba timbul nyeri yang sifatnya mencengkram dan mencabik. Nyerinya menjalar ke bahu, punggung, dan lengan kiri. Ini adalah karakteristik pertama atau karakteristik yang paling sering muncul pada penderita angina pectoris. Jadi dia mengalami nyeri di dada, nyeri di tengah dada, nyeri di area jantung depan, kemudian juga muncul nyeri yang mencengkram dan mencabik. Ya, itu ya. Dimana nyeri yang mencengkram dan mencabik ini dia itu menjalar ke bahu, punggung, dan lengan kiri. Itu gejala-gejalanya. Ya, jadi kalau teman-teman mengalami gejala seperti itu, hampir bisa dipastikan itu adalah gejala angina pectoris. Maka teman-teman harus berhati-hati, berwaspada, harus segera dijaga pola makannya. Lalu ciri lainnya tidak hanya muncul di dada dan menjalar sampai ke tangan kiri. Ya, ada gejala lain yaitu nyeri timbul pada tulang dada bagian bawah. Perhatikan lokasinya ya. Tulang dada bagian bawah, depan jantung kiri, perut bagian atas kiri, kemudian terasa sampai ke dagu, lalu rahang kiri, nyerinya mulai level ringan sampai sedang. Ini gejala ringannya ya, gejala ringannya angina pectorisnya nomor 2 ini teman-teman. Yaitu nyerinya di dada bagian bawah ya, di area apa sih kalau kita bisa bilang itu ulu hati ya. Kemudian jantung sebelah kiri, lalu perut bagian atas kiri. Jadi area tulang iga kiri atas itu terasa nyeri, biasanya seperti itu. Kemudian muncul juga nyerinya itu menjalar sampai ke dagu, lalu menjalar sampai ke rahang sebelah kiri, kemudian nyerinya itu berlevel, jadi mulai dari ringan, kemudian sampai sedang. Itu gejala ringannya. Ini kira-kira teman-teman ada yang pernah mengalami seperti ini nggak? Ada nggak Bapak Ibu yang pernah mengalami gejala-gejala seperti ini? Coba. Nah, pernah nggak? Ada nggak yang pernah ngalamin gejala-gejala seperti yang disampaikan di atas itu? Pernah ya? Bu Umi Purwati pernah, Mbak Suci pernah juga, Mbak. Ya, jadi ada nih teman-teman yang pernah mengalami gejala-gejala seperti itu dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya, karena biasanya gejala-gejala itu akan datang dan berulang selama penyakit ataupun gangguannya dia belum diselesaikan. Jadi misalnya terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak sehingga arteri koronernya itu terjadi penyumbatan, itu tuh akan begitu terus Bapak Ibu ya, akan muncul begitu terus kecuali nanti penyumbatan di arteri koronernya itu dia sudah membaik. Nah, itu. Nah, ini adalah gejalanya ya. Kita lihat waspada angin duduk atau angina pectoris ya. Jadi angina pectoris itu nama lainnya adalah angin duduk. Kemudian juga disebut dengan jantung koroner. Istilah medis untuk nyeri dada atau ketidaknyamanan yang disebabkan penyakit jantung koroner. Ya, jadi itu adalah istilah-istilah lainnya ya, istilah-istilah lainnya. Angina terjadi ketika arteri yang mensuplai darah dan oksigen ke jantung Anda menyempit atau terhambat, sehingga jantung tidak mendapatkan darah sebanyak yang dibutuhkan. Jadi makanannya jantung itu kan adalah darah, tapi di situ tuh ada arteri koroner yang fungsinya mensuplai darah dan oksigen ke jantung, tapi dia tersumbat. Sehingga suplai darah ke jantung tidak cukup, sehingga mengakibatkan muncullah angin duduk atau angina pectoris ini.
Kondisi ini akan membuat tekanan pada dada, nyeri yang berlebihan, atau ketidaknyamanan di bahu, lengan, punggung, leher, serta rahang. Itu kondisinya seperti itu, teman-teman. Jadi jangan abaikan rasa nyeri di rahang. Bisa jadi rasa nyeri di rahang itu adalah salah satu gejala angin duduk. Kondisi tekanan emosi yang kuat, aktivitas fisik, suhu ekstrim yang panas dan dingin, atau makanan berat sering dapat memicu gejala ini. Jadi nanti dalam keilmuan TCM kita akan melihat salah satu penyebab dari jantung koroner ataupun angina pectoris ini adalah serangan angin dingin. Itu nanti yang akan faktor yang salah satu yang terberat ya. Makanya hati-hati nih teman-teman nih yang sering kena AC. Ya. Kemudian di sini dijelaskan juga angin duduk dalam dunia medis dikenal dengan angina pectoris. Sebagian orang menganggap angin duduk merupakan kondisi masuk angin karena dinilai mirip dengan masuk angin. Sebagian orang cenderung melakukan cara untuk mengeluarkan angin dalam tubuh seperti menggosokkan tangan sambil bersendawa, kerokan, dan mengkonsumsi jamu. Ini secara tradisional ya, kita sering kali temui orang-orang yang dia itu meninggal dunia karena adanya serangan angin duduk. Jadi tiba-tiba saja meninggal dunia karena adanya serangan angin duduk. Sudah tidak bisa lagi dibantu atau ditolong ya kondisinya karena sudah terlambat. Sebenarnya kalau dari awal kita itu tahu gejala-gejala yang muncul, mampu merasakan, maka mungkin tidak akan terjadi kasus meninggal dunia karena adanya angin duduk atau angina pectoris. Maka perlu sekali teman-teman untuk memahami apakah gejala yang saya alami saat ini adalah gejala angina pectoris. Kalau iya, maka jangan dibiarkan karena bisa mengakibatkan munculnya kematian sewaktu-waktu. Gejalanya, penderita angin duduk merasakan gejala berikut ya, yaitu mual, kelelahan, kemudian sesak napas, berkeringat, dan pusing. Gejala angina pectoris dapat bervariasi antara individu. Dalam kebanyakan kasus, angina pectoris berlangsung sekitar 5 menit ya. 5 menit itu sudah terlambat biasanya. Jadi kalau teman-teman itu mengalami gejala angina pectoris yang berat ya, kalau yang ringan tadi kan ada ya gejala-gejala ringannya teman-teman. Tapi ada gejala beratnya. Kalau gejala beratnya itu dirasakan selama 5 menit dan tidak segera tertangani, maka bisa menyebabkan munculnya serangan jantung. Ya. Jadi itu bisa mengakibatkan munculnya serangan jantung. Kalau sudah sampai terjadi serangan jantung, maka penanganannya nanti akan lebih berbeda lagi. Penyebabnya apa angina pectoris? Menurut medis itu terpapar suhu yang sangat panas atau sangat dingin. Kemudian merokok. Lalu juga obesitas bisa mengakibatkan munculnya gejala angina pectoris karena salah satu penyebab dari angina pectoris itu adalah perlemakan, bukan perlemakan ya, jadi tersumbatnya arteri koroner di jantung. Itu disebabkan karena apa? Karena minyak biasanya seperti itu, kolesterol. Kemudian memiliki riwayat penyakit jantung, lalu kolesterol, tekanan darah tinggi, diabetes, kurang berolahraga, dan mengkonsumsi alkohol. Ayo di sini siapa yang jarang berolahraga ya? Jadi kita harus berolahraga teman-teman, terutama para terapis itu harus rajin berolahraga karena dengan berolahraga kita akan membantu jantung kita lebih sehat, memompa darah lebih deras ke seluruh tubuh sehingga kita bisa terhindar dari gejala angina pectoris. Kalau mau olahraga yang ringan, saya sarankan teman-teman tidak perlu jogging, lari, atau angkat beban, tidak perlu. Cukup jalan aja. Sehari minimal 5.000 langkah ya. Minimal 5.000 langkah sehari jalan untuk mencegah terjadinya jantung koroner atau angin duduk ini. Pencegahan, kita bisa melakukan tindakan pencegahan dengan perubahan gaya hidup seperti contohnya berhenti merokok ya. Yang hari ini masih udut ya, masih kelepas-kelepus, maka harus segera menghentikan keadaannya ini ya, menghentikan kebiasaannya. Lalu memantau kondisi kesehatan seperti darah tinggi, kolesterol, dan diabetes. Jadi kita harus secara rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah tinggi, pemeriksaan kolesterol, dan juga gula darah. Lalu mengkonsumsi makanan yang sehat. Makanan sehat ini di sini beragam, tidak harus mahal, tidak harus pesen beli di mall, tidak. Teman-teman bisa cari makanan sehat itu di pasar banyak.
di warung itu makanan sehat juga banyak yang terdiri dari kacang-kacangan, kemudian sayuran yang berwarna hijau atau daun-daunan yang berwarna merah, lalu juga protein tinggi yang sehat itu bisa mencegah terjadinya angina pectoris. Lalu menjaga berat badan ideal. Jadi kita bisa lihat berat badan ideal kita itu berapa. Teman-teman bisa cari indeksnya di Google ya. Berapa sih saya itu, tinggi saya sekian, lalu berat badan saya sekarang itu segini, kita lihat apakah kita sudah ideal atau belum. Kalau berlebihan berat badannya, maka tugas kita adalah bagaimana mengurangi berat badan tersebut dengan cara ya mungkin ada yang melakukan diet, ada yang berpuasa, kemudian ada juga mungkin yang menerapkan pola hidup tertentu dan lain sebagainya. Boleh ya. Kemudian aktif berolahraga, lalu mengurangi tingkat stres, batasi konsumsi alkohol. Kalau kita di sini sebagai umat muslim, kita berhenti atau tidak boleh mengkonsumsi alkohol. Lalu tidur yang cukup 6 sampai 8 jam sehari. Ya, ini ya. Ya, ini adalah orang yang terserang arteri koronernya itu terjadi penyumbatan nih teman-teman ya. Nah, ini jadi adalah arteri koroner di jantung kita yang terjadi penyumbatan sehingga suplai darah ke jantung menjadi tidak maksimal. Nggak pada tutup semua, emang nggak bisa. Nggak bisa, jadi kelihatan gambarnya. Ada teman Umi yang kelihatan. Ya ini ya. Arteri koroner itu apa? Arteri koroner adalah pembuluh darah di jantung yang berfungsi menyuplai makanan bagi sel-sel jantung. Makanannya jantung apa? Darah dan oksigen. Kurangnya pasokan darah karena penyempitan arteri koroner mengakibatkan nyeri dada yang disebut dengan angina, yang biasanya terjadi saat beraktivitas fisik atau mengalami stres. Jadi salah satunya penyebabnya adalah stres ya, angina pectoris itu. Maka di sini kita harus berhati-hati. Ya, ini adalah ya ini teman-teman lihat ya. Jadi di sini ada pembuluh darahnya yang disebut dengan arteri koroner, itu yang warna merah itu. Yang warna merah ini adalah arteri koronernya. Yang berwarna biru, maaf, itu adalah arteri koronernya di situ. Ini kondisinya abnormal itu seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah kondisi dia abnormal, terjadi penyumbatan ya karena adanya perlemakan di situ. Jadi teman-teman hati-hati nih yang kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, gula darahnya tinggi, ya sering mengkonsumsi makanan yang terlalu asin sehingga darah kita menjadi kental, terlalu banyak makan makanan yang berlemak, maka nanti lemak itu bisa jadi dia numpuk di sini yang berwarna kuning nih teman-teman. Ya, yang berwarna kuning ini. Nah, itu kan terjadi penyumbatan ya. Kalau sudah terjadi penyumbatan seperti ini, bagaimana darah akan mengalir? Maka tidak bisa ya, nggak bisa ngalir dia sehingga nanti akan mengakibatkan gejala-gejala nyeri pada jantungnya. Jantung memaksa diri untuk memompa darah, sedangkan pembuluh darahnya itu dia tersumbat seperti itu. Ini adalah lokasinya, lokasi yang dirasakan oleh penderita angina pectoris. Kita lihat ya. Nah, ini lokasi-lokasinya teman-teman. Jadi kalau kita merasakan nyeri pada area-area ini, maka kita harus berhati-hati. Nah, ini ya. Ini adalah nyeri yang dirasakan oleh penderita angina pectoris atau serangan jantung. Biasanya dia merasakan nyeri seperti ini, maka harus benar-benar berhati-hati. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sindrom angina pectoris menurut pengobatan TCM. Ya, jadi kita sudah masuk ke bab yang asli. Di sini kita akan membahas angina pectoris dalam perspektif TCM. Ada empat karakteristik dari angina pectoris menurut TCM yang kita sebut dengan penyakit Xiongpi atau nyeri dada. Nah, jadi Xiongpi itu artinya adalah nyeri dada. Yang pertama, sindrom patogen dingin membekukan jantung. Yang kedua, Qi terhambat di dada dan jantung. Lalu dahak menyumbat meridian dan pembuluh darah, dan kemudian ada darah statis tersumbat di jantung. Sebenarnya ada lebih dari 4 ya, tapi tidak saya sampaikan semua karena berhubung dengan waktu. Dan mohon maaf saya baru ingat, harusnya saya sampaikan di depan tadi bahwa malam ini kita hanya membahas satu bab aja Bapak Ibu. Kalau kemarin kan di undangannya itu kita membahas 2 bab ya, yaitu angina pectoris dan juga aritmia.
Namun setelah kami buat modulnya itu sepertinya waktunya 1 jam tidak 2 jam tidak cukup untuk membahas angina pectoris sekaligus membahas aritmia. Kenapa? Karena babnya itu terlalu banyak ya, babnya terlalu banyak. Ini aja sudah 20 slide. Jadi kalau kita buat semuanya kita isi dengan sesuai dengan materi kemarin kemungkinan akan kurang. Mungkin kita bisa jadikan materi next untuk pertemuan berikutnya atau teman-teman bisa usul untuk pertemuan berikutnya kita membahas apa. Seperti itu. Baik ya, jadi ada 4 sindrom yang mengakibatkan terjadinya angina pectoris meskipun ada lebih dari ini ya. Kita bahas yang pertama yaitu patogen dingin membekukan jantung. Jadi serangan dingin yang muncul dari adanya serangan patogen luar yang masuk ke dalam meridian itu bisa mengakibatkan munculnya gejala angina pectoris. Jadi jantung kita menjadi beku karena adanya serangan dingin. Dingin ini munculnya dari mana teman-teman? Dari semua faktor yang bisa mengakibatkan munculnya perasaan dingin di tubuh kita. Contohnya adalah AC, kemudian mungkin juga udara yang terlalu dingin, ya itu bisa mengakibatkan munculnya angina pectoris. Misalnya juga pekerjaan yang memaksa kita itu berada di tempat dingin terus. Saya pernah pergi ke sebuah perusahaan frozen food di mana mereka itu menerapkan ruangan yang dinginnya itu di bawah suhu 0 derajat ya, di bawah 0 derajat dinginnya itu. Minus ya, minus 14 atau minus 17 derajat itu. Dan semua pekerja yang ada di situ itu semuanya pakai jaket tebal seperti kita kalau pergi ke kutub utara itu. Semuanya pakai itu semua karena emang kondisinya yang benar-benar dingin, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, gejala-gejala seperti itu ataupun kegiatan-kegiatan seperti itu bisa mengakibatkan munculnya serangan angina pectoris pada seseorang. Jadi jantung kita menjadi beku disebabkan karena adanya serangan dingin. Gejala dan tandanya, ini teman-teman perhatikan, bisa jadi ini menyerang kita, terutama kalau kita itu sering terkena AC. Tiba-tiba jantung nyeri bagai dipelintir yang dicetuskan karena dingin. Jadi penyakitnya ini muncul setelah kita terpapar oleh udara dingin. Jadi apabila teman-teman berada di sebuah ruangan yang dingin sekali, kemudian merasakan nyeri dada, nah itu udah pasti ya, disebabkan karena adanya serangan patogen dingin di jantung kita. Nyerinya dapat terpancar ke punggung, tubuh menjadi dingin, anggota badan dingin, lidahnya menjadi pucat, selaput lidah tipis dan putih, nadinya menjadi kencang. Nah ini adalah ciri-ciri patogen dingin yang membekukan jantung kita. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh tadi yang saya sebutkan tadi, yaitu adalah patogen dingin. Bisa datang dari AC, entah itu AC rumah, AC kamar, AC mobil, atau AC apa aja, bisa ya, bisa disebabkan oleh itu. Ya, prinsip terapinya yaitu menghangatkan meridian dan melancarkan aliran yang. Jadi menghangatkan meridian dan melancarkan aliran yang. Oh ya, sebelum saya lanjutkan nih teman-teman di sini semua sudah menjadi praktisi akupuntur atau belum teman-teman? Alhamdulillah Ya, sudah sih. alhamdulillah sudah. Sudah ya. Nah, alhamdulillah karena harus nih teman-teman yang hari ini bergabung harusnya sudah paham dengan istilah-istilah yang akan kami sampaikan di sini ya. Harus paham. Ya, baik kita lanjutkan. Jadi menghangatkan meridian dan melancarkan aliran yang. Nah, tapi nanti ada juga angina pectoris atau serangan jantung yang terjadi bukan karena dingin, banyak nanti teman-teman ya. Ya, titik akupunturnya ini kita pakai ada REN 17, ada PC4, lalu ada BL14, ada TU 11, lalu PC6 dan PC7. Ini teman-teman yang dari NTB udah pada datang belum nih teman-teman? Ada siapa? Bu Asnawati udah ya. Kemudian Pak Fahrul udah datang, alhamdulillah. Saya cek dulu nih. Saya ini dulu teman-teman, absen dulu. Dari NTB baru Pak Fahrul sama Bu Asnawati aja ya. Yang lain belum.
Ada Muhammad Ato kayaknya itu Sifu. Oh, ya 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 ya. Ya, ada Pak Ato ya. Ada Pak Ya. Ato, ya. Oke, alhamdulillah ya, lumayan lah udah ada yang mewakili. Baik, teman-teman. Ini adalah titik akupunkturnya. Kita pakai tancung, yaitu Ren 17 ya. Ren 17. Ren 17 itu berada di dada posisinya. Titik akupunkturnya dia berada di dada. Kemudian Shimen itu ada di PC4. PC4 itu berarti ada di tangan ya, ada di tangan. Lalu ada Cui Yinshu BL14. Nanti hampir semua penyakitnya itu nanti kita ambil di perikardium, teman-teman ya, bukan di jantungnya, tapi di perikardiumnya. Kenapa? Karena tadi nih ya. Coba. Nah, ini ya. Karena posisinya arteri koroner itu ada di selaput jantungnya ya, ada di selaput jantungnya. Makanya kita nanti ambilnya itu rata-rata titik akupunturnya itu kita ambil di perikardium. Jadi kalau ada penyakit yang disebabkan oleh serangan patogen dingin, kemudian terjadi angina pectoris, maka teman-teman utamakan nanti ambil di perikardiumnya. Lalu ada sentau, yaitu Tu 11 ya, meridian Tu itu meridian gubernur nomor 11. Posisinya dia ada di tengah-tengah di antara BL14 kalau tidak salah. Kemudian ada PC6 ya. PC6 itu teman-teman sudah hafal ya, 2 cun di atas garis pergelangan tangan dan ada taling yaitu PC7 tepat di garis pergelangan tangan. Ini adalah titik akupunkturnya. Boleh nggak kalau di moksa? Boleh nggak teman-teman? Boleh Sifu. Boleh, Sifu. Boleh ya, karena ini adanya serangan Kan biar dingin, menghangat. maka boleh di moksa, boleh ya. Nah, ini adalah herbal patennya yang bisa kita gunakan dan ini cukup manjur sekali teman-teman. Ada namanya Kui Shitang. Kui Shitang itu dia bentuknya adalah granul. Kemudian harganya sekitar 450.000. Saya nggak jualan ya. Saya nggak jualan, saya cuma memberi referensi aja kalau teman-teman bertemu dengan kasus-kasus angina pectoris yang disebabkan karena serangan dingin, maka pakai kuishi tang. Kuishi itu apa? Kuishi itu kayu manis Cina ya. Kayu manis Cina itu dia sifatnya hangat. Kemudian itu di dalamnya juga ada paisau, ada tacau, ada kanciang, ada cikancau dan juga ada fushi. Jadi ada banyak kandungannya di sini teman-teman. Jadi dia isinya bukan cuma kuishi aja. Jadi ada kurang lebih 6 macam herbal yang ada di sini yang memang dikombinasikan untuk mengatasi serangan dingin ya, terutama dingin yang ada di dada. Tapi herbal ini tidak hanya untuk serangan dingin yang ada di dada aja. Hampir semua kasus serangan dingin teman-teman bisa bisa beli herbal ini, Kuisitang. Harganya kurang lebih 450.000. Nah, ini ya. Ini teman-teman bisa gunakan itu. Oke, ini adalah penyakit yang disebabkan karena adanya serangan dingin di jantung. Kemudian yang kedua, qi terhambat di dada dan jantung. Jadi energi atau qi kita itu terhambat di dada dan jantung. Ciri-cirinya, daerah dada dan jantung terasa pengap. Berulang-ulang terasa nyeri yang lokasinya berpindah-pindah. Nyeri bertambah parah ketika emosional. Jadi ketika emosinya naik, nyerinya bertambah. Kemudian sering menarik napas panjang, lidah pucat, selaput lidah tipis mengkilap, nadinya tegang atau syan. Prinsip terapinya melancarkan qi, meredam nyeri dan menurunkan emosi ya. Qi terhambat di dada dan jantung. Biasanya ini muncul pada orang-orang yang dia itu stresnya tinggi. Nah, nih siapa di sini yang stresnya tinggi? Izin sebentar teman-teman, saya mau mindahin HP dulu sebentar. Tapi kadang-kadang Sifu. Ya maaf teman-teman ya. Ya bismillah, maaf saya tadi mindahin HP dulu karena saya ada 2 akun saya masuk ke sini ya. Semuanya jadi host dan co-host. Jadi kalau saya ngomong di sana menggema. Baik, sudah ya. Jadi emosi yang berlebihan terutama
stres, marah yang terlalu berlebihan, maka akan mengakibatkan munculnya gejala angina pectoris. Yang disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh qi di dada dan jantung kita itu terhambat karena adanya emosi abnormal. Emosi yang abnormal ini nanti ada dua, ya. Ada dua yang biasanya dia nanti akan mengakibatkan munculnya gejala angina pectoris. Yang pertama adalah stres, yang kedua adalah marah. Ini teman-teman ya. Jadi stres yang berlebihan dan juga marah yang berlebihan maka akan mengakibatkan munculnya nyeri dada. Hal ini seringkali kita lihat di sinetron-sinetron biasanya. Ya, gejala-gejala penyakit seperti ini tuh kejadiannya itu kita bisa lihat di sinetron biasanya. Jadi dalam situasi di mana mungkin pemerannya itu pura-puranya kaget mendengar berita, kemudian dia mengalami serangan jantung. Nah, ini ya, pernah nggak teman-teman melihat adegan seperti itu ya? Jadi mungkin orang tuanya mendengar berita anaknya kecelakaan atau anaknya kenapa, kemudian terasa nyeri di dadanya, kemudian akhirnya dia pingsan, kemudian dibawa ke rumah sakit dan seterusnya dan seterusnya. Itu terjadi karena apa? Karena qi terhambat di dada dan jantungnya. Nah, ini makanya teman-teman harus berhati-hati terhadap emosi abnormal. Karena emosi abnormal ini nanti bisa mengakibatkan qi kita terhambat, kemudian disebabkan karena emosi abnormal tadi, sehingga apabila itu terus terpelihara maka akan dapat mengakibatkan terjadinya kematian. Maka berhati-hati di sini. Prinsip terapinya adalah melancarkan qi, meredam nyeri dan menurunkan emosi. Oh, berarti kalau begini setiap kali ada pasien yang datang kita harus diagnosa dulu ya. Ya, jadi apakah berarti kita itu harus melakukan diagnosis dulu terhadap pasien atau klien yang datang? Iya, Pak. Ya, jadi kan dasar dari kita mendapatkan sebuah sindrom itu kan adalah adanya gejala, ya kan? Adanya gejala, bukan adanya gejala, adanya penyebab, ya kan? Adanya simptom yang dialami oleh siapa? Oleh si penderita. Jadi kita harus benar-benar melakukan pemeriksaannya secara menyeluruh. Kalau ada pasien datang, Pak, saya ini udah 2 hari kok dada saya itu terasa nyeri. Oh, nyerinya bagaimana? Ya, disebabkan karena apa? Kita perlu bertanya juga kalau ada orang yang datang kepada kita, Pak, saya nyeri dada, kemudian bahu saya itu pegel, leher saya pegel, tangan kiri saya itu rasanya itu nyeri. Nah, itu sudah hampir bisa dipastikan itu angina pectoris, teman-teman. Tetapi belum sampai mengakibatkan munculnya gejala yang parah. Maka kita harus benar-benar berhati-hati di sini ya. Kita harus benar-benar berhati-hati di dalam melakukan pemeriksaan, jangan sampai salah dalam menentukan titik akupunktur. Karena tidak semua titik itu nanti kita gunakan. Contohnya kalau di sini ya, ini kita menggunakan contohnya ada TU 11, ada PC7 ya. PC7 sebagai titik yen-nya, Tidak semua nanti menggunakan titik itu. Jadi bisa menggunakan titik-titik yang lainnya. Nah, ini maka harus kita perhatikan gejalanya, kemudian juga simptomnya seperti apa sehingga kita bisa merumuskan adanya sindromnya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini adalah sindromnya qi terhambat di dada dan jantung. Yang mana penyebabnya itu adalah emosi yang abnormal tadi. Ini adalah titik akupunkturnya. Ada Cice yaitu REN 14 ya, REN 14. REN 14 itu adalah titik mu-nya perikardium. Lalu ada Cuyinsu ya. Cuyinsu BL14, wajib kita pakai BL14 sebagai titik su belakang dari perikardium ya. Kemudian ada Cimen liver 14 ya. Liver 14. Kenapa kita ambil liver 14? Ya, ini ya. Karena liver 14 ini nanti namanya aja udah Cimen ya. Ada Feng Men. Feng itu angin, Men itu gerbang angin, ya kan? Kemudian ada Cimen, ada Senmen ya, Senmen. Sen itu adalah ruh, men itu pintu jiwa. Nah, ada Cimen. Ci itu energi, men itu
pintu gerbangnya. Jadi pintu gerbang energi ada di liver 14 ya. Liver 14. Ini kan di sini terjadi apa? Terjadi qi-nya terhambat, teman-teman. Jadi qi terhambat di dada dan jantung. Maka untuk melancarkan qi, kita ambil titik liver 14. Penusukannya nanti seperti apa? Nanti teman-teman bisa buka di babon akupunkturnya. Lalu Tai Chung liver 3. Ini sebagai titik untuk melancarkan peredaran darah, ya kan? Kemudian ada Shimen, yaitu PC4. Herbal yang kita gunakan nanti ada namanya yaitu Caihu Sukantang, ya. Caihu Sukantang. Ini adalah herbal yang bisa kita gunakan untuk melancarkan qi yang mengakibatkan nyeri di dada yang diakibatkan oleh emosi abnormal atau bisa disebabkan juga karena kecapean. Biasanya gitu teman-teman ya. Maka pakai Caihu Sukantang. Ini bisa teman-teman dapatkan di toko online ya. Harganya kurang lebih sama, sekitar 450 ya, sekitar 450 atau ya ada sih yang jual itu di bawah 450 juga ada ya. Ini bentuknya kapsul ya, Caihu Sukantang. Ini dikonsumsi biasanya oleh orang-orang yang angina pectoris, tetapi dia itu baru saja ya, baru saja. Jadi belum lama ya, seperti itu teman-teman. Dari mana kita tahu dia itu baru saja? Yaitu selaput lidahnya tipis mengkilap. Jadi penyakitnya itu baru, belum lama penyakitnya itu. Jadi sehingga penyakit-penyakit yang disebabkan karena emosi abnormal baru saja terjadi, maka herbal yang bagus yang kita gunakan nanti ini, yaitu Caihu Sukantang. Dimana herbal ini nanti ada banyak ya, ada banyak sekali kandungannya. Nanti teman-teman bisa saya resepkan insya Allah kandungannya apa saja. Nanti kita tuliskan di room WhatsApp insya Allah seperti itu teman-teman. Ya. Ya baik ya. Ini adalah titik akupunturnya, REN 14, BL 14, kemudian liver 14, liver 3, dan PC 4. Kemudian yang ketiga adalah patogen dahak kotor menyumbat meridian dan pembuluh darah. Jadi patogen tan itu adalah dahak ya. Itu menyumbat meridian. Jadi dia itu menyumbat meridian dan pembuluh darah. Gejala dan tandanya, dada terasa pengap dan nyeri di daerah jantung, lalu batuk dan mengeluarkan dahak. Lambung dan perut terasa kembung, mual dan muntah, selaput lidah tebal dan mengkilap, nadi licin. Kalau selaput lidahnya sudah tebal dan mengkilap, berarti ini penyakitnya udah lama. Ya, sudah lama penyakitnya, sudah bukan penyakit baru lagi. Beda dengan yang tadi, teman-teman. Kalau yang tadi, ini penyakitnya itu masih baru dia. Penyakitnya masih baru. Mungkin baru beberapa hari ya. Tapi kalau sudah terjadi selaput lidahnya tebal dan mengkilap, satu, penyakitnya itu sudah lama. Kedua, ini itu penyakitnya itu disebabkan oleh serangan patogen dahak atau tan yang menyumbat meridian dan pembuluh darah. Ya, dari mana munculnya dahak? Dari mana munculnya lembab ya? Jadi kalau bahasanya di buku itu ditulis dahak ya. Kalau kita yang sering saya sampaikan di kelas itu adalah patogen lembab ya. Patogen lembab yang udah parah, yaitu menyumbat meridian dan pembuluh darah. Dari mana munculnya patogen lembab ini? Munculnya banyak sekali teman-teman ya. Bisa dari faktor cuaca, udara, bisa muncul dari faktor makanan, bisa ya, bisa muncul semua bisa. Ciri-cirinya seperti tadi, dadanya terasa pengap dan nyeri di daerah jantung. Jadi jantungnya dia terasa pengap dan nyeri. Lalu dia ada batuk. Batuknya ini bukan batuk yang terjadi dari paru-paru, namun batuk yang disebabkan karena adanya stagnasi atau penyumbatan pembuluh darah di jantung. Kemudian saat batuk dia keluar dahak, lalu lambung dan perutnya dia terasa kembung. Nah ini ciri-ciri ya, jadi kalau teman-teman sering mengalami lambung dan perut terasa kembung, maka harus berhati-hati. Jangan-jangan itu adalah gejala angina pectoris. Kemudian
mual dan muntah, selaput lidahnya tebal dan mengkilap, nadinya licin. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan ya, apakah dengan kerokan itu bisa jadi solusi? Ya bisa iya, bisa tidak, teman-teman. Maka berhati-hati di saat kita menangani pasien angina pectoris itu, hati-hati dengan dalam melakukan tindakan kerokan. Karena begini, yang menyebabkan kematian itu adalah pecahnya pembuluh darah ketika kita melakukan kerokan itu, teman-teman. Jadi ketika kita melakukan kerokan itu, kita kan melakukan perlukaan ya, perlukaan di atas kulit ya, di kulitnya ya, di kulit arinya itu kita melakukan perlukaan. Ketika pembuluh darah di jantung itu sudah tersumbat berat, maka bisa mengakibatkan kematian karena kerokan tadi itu dia tuh membuka pori-pori dan membuka pembuluh darah, teman-teman. Ya, maka hati-hati ini. Maka hati-hati. Jadi benarkah dengan dikerokin itu orang bisa meninggal? Ya faktanya seperti itu. Jadi terjadinya pelebaran pembuluh darah, sedangkan di jantung itu terjadi penyempitan pembuluh darah. Jadi tidak terjadi ketidakseimbangan antara luar dan dalam. Itu yang mengakibatkan terjadinya kematian. Maka solusinya bukan dengan cara dikerokin sebenarnya, tetapi dengan dilakukan akupunktur nanti ya. Dilakukan akupunktur pada titik-titik akupunktur yang ada di punggungnya. Atau kalau teman-teman yang lain itu dia melakukan tepuk ya, ditepuk di punggung. Ditepuk di punggung. Ada juga yang melakukan ini teman-teman, ditopung ya, ditotok di area punggungnya. Itu bisa mengatasi atau membantu jantung untuk lebih maksimal memompa darahnya sehingga sumbatan-sumbatan tadi dia itu bisa jebol seperti itu. Tetapi sumbatan tadi tidak benar-benar jebol sebenarnya. Tetapi adalah ketika di sumbatan yang tadi dia itu terjadi jebol, terjadi penyumbatan ya, mungkin di arteri koronernya dia terjadi terjadi penyumbatan. Karena arteri koroner itu kan dia jumlahnya ada banyak cabangnya ya. Jadi cabangnya ada banyak. Nah, dengan kita melakukan pemijatan, topung, penepukan, apa segala macam atau dengan akupunktur, maka area cabang-cabang yang lain itu yang tidak terjadi penyumbatan, dia suplainya berlebih ya, gitu. Jadi suplainya dia itu banyak gitu ya, suplainya dia itu jadi banyak sehingga pembuluh darah di jantung akhirnya menjadi lebih maksimal dalam memompa darahnya. Akhirnya menjadi seperti itu. Nah, maka teman-teman di sini harus perhatikan. Prinsip terapinya adalah mengeliminasi dahak yang bersifat kotor ya atau lembab yang bersifat kotor. Nanti pakainya wentantang ya. Ini. Jadi kita pakainya wentantang. Ini sering sekali ya, sering sekali pasien mengalami gejala-gejala seperti ini itu sering, tetapi yang paling banyak nanti teman-teman dapati penderita angina pectoris itu karena ini ya. Qi terhambat di dada dan jantung, dan juga nanti yang ini nih teman-teman, ini nanti paling banyak ini ya, darah statis tersumbat ini yang paling banyak. Maka nanti teman-teman sediakan aja herbal-herbalnya ya, ada Jefu Suyutang sama nanti yang ini tadi ya, kita pakai Caihu ya, Caihu Sukantang ini. Nanti kalau teman-teman buka klinik sediakan aja, nanti banyak kasus-kasus yang sering kita hadapi dengan gejala-gejala angina pectoris ini. Terkadang ya, terkadang itu saking ahlinya kita tuh tidak tahu bahwa pasien itu mengalami angina pectoris. Jadi oh sakitnya apa? Aduh dada saya terasa panas. Itu tuh sebenarnya sudah merupakan gejala angina pectoris. Tetapi kita mungkin menyebutnya oh itu asam lambungnya tinggi. Maka hati-hati teman-teman di sini ya, jangan sampai salah melakukan diagnosis sehingga tindakan yang kita lakukan nanti salah. Makanya pasiennya nggak sembuh. Ya kenapa ya? Karena memang merasa itu asam lambung yang diambil titik lambungnya. Ya kan? Ambil REN 12, ambil ST36. Yang nggak beres. Ya kan? Nggak beres. Karena itu adalah gejala angina pectoris. Berarti kalau gejala seperti itu yang harus diambil apa? Ya Cueyinsu, BL14, sama PC7 atau PC6. Harusnya itu. Nanti begitu diambil di PC6, PC7, maka gejala nyeri di dada atau panas di dada itu nanti akan langsung hilang gitu teman-teman. Buktikan aja ya. Jadi ini hati-hati, maka karena kita tuh terkadang terlalu pinter gitu ya, terlalu pinter melakukan diagnosa berdasarkan omongan
teman-teman yang lain gitu, atau berdasarkan pengalaman teman kita yang lain. Sering sekali saya temukan seperti itu. Ada pasien datang, kemudian dia ngeluh, "Pak, ini dada saya ini terasa nyeri, terasa pengap," misalnya. "Oh, itu tuh asam lambungnya yang naik, Bu. Itu bukan bukan nyeri jantung," gitu ya. Padahal itu udah hampir merupakan gejala ya, hampir merupakan gejala adanya angina pectoris. Makanya ambil titik lambung sama limpa ya nggak beres ya, karena salah di dalam menganalisa. Nah ini ya, kemudian titik akupunturnya yang dipakai tetap kita akan pakai Cui Yinsu BL14 ya, BL14 tetap akan kita pakai. Kemudian ada Tancung yaitu Ren 17. Ren 17 itu nanti salah satu titik utama yang kita gunakan untuk mengatasi pengap dan nyeri di daerah dada. Jadi kalau ada pengap dan nyeri di daerah dada, maka teman-teman ambil Ren 17. Lalu ada Pisu BL20, lalu ada Nekuan PC6, ada Chongwan Ren 12. Nah ini ya, ini yang tadi saya bilang ya. Oh, dia ada gejala kembung, mual, muntah, baru boleh diambil Ren 12-nya. Karena apa? Karena Ren 12 itu kan merupakan titik mu-nya lambung. Boleh diambil, teman-teman. Ya, boleh diambil karena ada gejala nih. Ada gejala. Jadi pengambilan titik akupunktur kita itu berdasarkan gejala atau simptom yang dialami oleh penderita. Kemudian karena di sini adanya patogen tan ataupun lembab ya, maka nanti tetap kita ambil di ST40 Feng Long. Tetap wajib kita ambil di situ ya. Tetap kita ambil di ST40-nya, di Feng Long-nya tetap kita ambil. Jadi titik Feng Long ST40 itu adalah titik utama yang digunakan untuk membuang serangan lembab ya, membuang serangan lembab dingin, lembab panas ya, lembab apapun ya, itu bisa kita buang di ST40. Ini kita ambil di BL14, Ren 17, lalu BL20, PC6, Ren 12, dan juga ST40. Jadi gejalanya seperti ini. Herbal yang kita gunakan itu adalah Wentantang. Ini bisa kita gunakan. Lalu ada darah statis tersumbat. Ini adalah gejala yang paling sering ya, yang paling sering dialami oleh penderita atau oleh pasien. Ini gejala yang paling sering ya. Penyebabnya ini adalah kolesterol ya, kolesterol atau faktor makanan, penyebabnya seperti itu. Gejalanya daerah jantung nyeri bagai ditusuk disertai perasaan pengap, gelisah dan panik. Lidahnya ungu gelap atau terdapat bintik ungu. Nadinya tegang dan kesat ya. Jadi ini gejalanya. Jadi ini adalah gejala yang dialami oleh si penderita. Dia mengalami nyeri di dada, kemudian langsung mengalami gelisah dan panik ya. Kenapa gelisah dan panik? Karena kalau dia ambil napas dia merasa sakit. Nah, ini. Kemudian kalau kita lihat di lidahnya, ciri-cirinya lidahnya itu ungu gelap atau terdapat bintik ungu terutama di area depan lidah atau di ujung lidah. Nadinya pada nadi cun kiri ya, nadi cun kirinya dia itu terasa tegang. Ya, cun kiri itu kan jantung ya, terasa tegang biasanya seperti itu. Maka prinsip pengobatannya adalah meremajakan qie atau darah dan melumerkan darah statis. Jadi meremajakan darah itu maksudnya adalah menggelontorkan darah baru ya, menggelontorkan darah baru. Kemudian melumerkan darah statis yang ada di jantung. Titik akupunturnya yang kita pakai apa? Yang kita pakai itu adalah Ren 17, PC6, lalu BL17 ya. Gesu itu adalah titik dominan darah, di mana ini adalah salah satu titik utama yang digunakan pada kasus-kasus apapun yang berhubungan dengan darah, ataukah dia kekurangan darah, ataukah defisiensi darah ya, defisiensi qie, ataukah mungkin tersumbatnya darah, maka kita ambil di BL17. Dan titik BL17 ini adalah titik utama untuk meremajakan darah. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita itu mengalami sindrom defisiensi darah, maka ambil di BL17-nya. Lalu ada Xie Hai, yaitu SP10. Xie itu artinya adalah darah, Hai itu artinya adalah laut ya, lautan darah. Maka
ambil di SP10. Kalau kita ambil di SP10, maka titik SP10 tadi akan membantu melancarkan atau melumerkan darah tersumbat. Darah. Ya, jadi darah yang tersumbat, entah dia itu posisinya ada dimanapun pada pembuluh darah kita, itu bisa kita perbaiki, kita lancarkan dengan pengambilan di titik SP10. Oh, berarti kalau begini penderita stroke harus diambil di SP10-nya. Iya, ya. SP10 pada penderita stroke di mana pembuluh darahnya dia itu tersumbat, maka ambil di SP10-nya. Kemudian ada Shimon, itu PC4. Herbal paten yang kita pakai adalah Cefusuyutang. Ini herbalnya ya. Bentuknya granul. Harganya ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, kurang lebih sekitar 450.000. Nah, ini adalah darah statis tersumbat atau darah yang apa ya? Darah statis itu darah yang tersumbat, teman-teman ya. Ya, stagnasi darah. Nah, itu. Kemudian bagaimana hasil penelitian kedokteran modern terhadap angina pectoris atau serangan jantung? Banyak penelitian dalam kedokteran modern dengan digunakannya titik Shinsu. Shinsu itu berarti BL15 ya. Chueyinsu yaitu BL14, Neiguan PC6, Tancung dan Qixie ya. Itu semuanya bisa membantu memperlebar arteri koroner. Nah, ini ya. Di samping itu, akupuntur dapat memperbaiki kondisi iskemik yang ditunjukkan pada EKG. Akupuntur juga dapat memperbaiki fungsi pompa jantung serta memperbaiki aritmia. Nah, ini. Jadi dengan melakukan akupuntur pada Shinsu, Chueyinsu, Neiguan, Tancung dan juga Qixie itu tadi, maka bisa membantu jantung untuk memperlebar arteri koronernya. Jadi arteri koroner di jantung dia bisa melebar, kemudian juga memperbaiki fungsi pompa jantung sehingga jantung memompa darah lebih maksimal ke seluruh tubuh. Nah, ini teman-teman itu sudah tahu ilmunya seperti ini, maka harus harus sering-sering melakukan tindakan akupunktur, terutama pada beksunya yaitu BL14 dan 15. Kemudian ambil di tangan itu minimal PC6 dan PC7 untuk melancarkan peredaran darah di jantung. Untuk menghindari terjadinya apa? Terjadinya angina pectoris. Ini titiknya ya, Shimon PC4, posisinya adalah 5 cun di atas garis pergelangan tangan ya. Jadi garis pergelangan tangan itu 4 cun di atas, 5 cun di atasnya nanti ketemu dengan PC4. Ini adalah titik Qi dari perikardium. Qi itu artinya adalah meningkatkan Qi 3 kali lipat lebih besar. Jadi titik Qi, kalau teman-teman ketemu dengan titik Qi itu dia mampu meningkatkan Qi 3 kali lebih besar dari titik akupuntur yang lain. Kalau titik Yen itu meningkatkan Qi 2 kali lipat lebih besar. Sedangkan titik Qi itu bisa meningkatkan Qi 3 kali lipat lebih besar. Terutama di sini PC4 itu meningkatkan Qi pada perikardium itu dia sampai 3 kali lipat. Indikasinya untuk nyeri prekardial, palpitasi, nyeri dada. Nah, kemudian hematemesis, hemoptosis dan lain-lain ya. Epilepsi termasuk juga bisa ambil di PC4. Kemudian ini adalah PC7. PC6 ya, PC6 dulu ya, Neiguan. Nah, ini adalah titik Luo. Titik Luo itu dia adalah merupakan penghubung antara dua meridian sejodoh. Jadi perikardium itu berpasangan dengan tri pemanas. Jadi kalau kita ambil di PC6, maka PC6 itu akan menghubungkan antara perikardium dan tri pemanasnya secara langsung. Makanya biasanya kalau ambil di sini dia itu bisa kita tusuk di PC6 ditembusin ke SJ5 itu bisa teman-teman ya, dan boleh, atau kita ambil di SJ5 ditembusin ke PC6-nya boleh, karena merupakan titik Luo. Kemudian poin utama untuk penyakit jantung, takikardia, bradikardia, aritmia, angina pectoris, itu titik utamanya di situ. Kemudian insomnia, epilepsi, dan gangguan mental, itu bisa ambil di PC6. Jadi orang-orang yang mengalami skizofrenia bisa ambil di PC6-nya.
Lalu PC7 taling tepat di garis pergelangan tangan. Ini merupakan titik su dan titik yen dari perikardium ya. Titik su dan titik yen berarti dia itu adalah tonik ya, titik tonik teman-teman, PC7 ini. Jadi PC7 ini dia merupakan titik istimewa karena merupakan titik su dan titik yen sekaligus. Jadi sekaligus dia merupakan titik su dan juga sekaligus dia sebagai titik yen. Sehingga dia bersifat sebagai titik tonik ya. Mau berapa menit pun diambil di situ dia akan otomatis mentonik. Misalnya mau diambil 15 menit, 20 menit, 30 menit dia akan otomatis mentonik. Itu PC7 ya. Nah, indikasinya untuk nyeri jantung, aritmia, sakit perut, muntah. Jadi ibu-ibu yang dia itu mengalami morning sickness ya, muntah pada saat dia itu mual ya, mual muntah saat hamil itu bisa ambil di PC7-nya bisa. Gangguan mental, histeris, neuralgia interkostal. Jadi merasakan nyeri di area dadanya, bisa ambil di situ ya, di PC7. Buktikan aja nanti rata-rata pasien akan membaik. Lalu ada tancung ya, REN 17. Ini posisinya ada di antara puting susu atau di antara dua ketiak ya. Untuk batuk, disapnea, penindasan dada ya, nyeri dada, nyeri prekordial, nyeri depan jantung, cegukan. Kemudian ASI yang tidak cukup, kemudian pembengkakan payudara bisa ambil di situ. Kemudian juga adanya kanker atau tumor payudara bisa ambil di REN 17-nya. Penusukannya tegak lurus atau miring ya, miring ke arah bawah itu sekitar 0,3 sampai 0,5 cun. Kalau saya sih tetap aja saya ambil 1 cun di sini ya. Ini REN 17. Kemudian ada CHI, posisinya dia ada di atas lutut ya. Ya. 2 cun di atas medial pangkal patella. Untuk menstruasi tidak teratur, dismenor, urtikaria, eksim, nyeri sendi lutut dan jaringan lunak sekitarnya. Tapi ini merupakan titik utama untuk melancarkan penyumbatan darah. Lalu ada Taichung, teman-teman sudah hafal ya, liver 3. Dan juga ada Chimen, itu ada di liver 14. Nah ini ya. Ini adalah liver 14 ya. Posisinya ini teman-teman di ruang interkostal ke-6. Jadi di ruang, nah ini teman-teman hitung aja dari atas ya, rusuk kita yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di antara rusuk yang ke-5 dan ke-6 itu nanti ada liver 14. Sejajar dengan puting susu ya, sejajar dengan puting susu. Jadi ini adalah poin utama untuk mengobati penyakit liver dan kantong empedu dan juga neuralgia interkostal. Jadi nyeri di interkostalnya teman-teman, di apa ini ya, rusuk ya, merasakan nyeri di area rusuk itu terutama sebelah kiri atau kiri ya, sebelah kiri, maka teman-teman bisa ambil di liver 14. Kemudian ada BL14 Cueyinsu, ini teman-teman sudah tahu ya, BL14 Cueyinsu posisinya. Kemudian ada BL17. Nah, ini adalah BL17 gesu atau titik su-nya diafragma. Posisinya berada di akhir batas akhir ya, batas akhir dari tulang skapula. Jadi kalau tulang skapula ini kita tarik garis lurus ke arah samping kanan dan kiri, maka dia posisinya ada di situ, berada di tulang torakal ke-8 ya. 1,5 cun dari tengah. Kemudian ada pisu BL20. Ya, ini teman-teman sudah hafal. Oke, seperti itu teman-teman. Insya Allah berarti materinya malam ini sudah selesai, tinggal kita buka tanya jawab ya. Jam 20 lebih 20. Baik, coba kita buka. Ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah ditanyakan oleh teman-teman. Kita akan bacakan satu persatu. Sifu izin tanya, apakah bentuk konkretnya emosi ya Sifu sehingga menghambat chi atau darah lainnya? Apakah berupa energi juga? Jadi emosi itu dia berupa energi juga Bu ya. Memang
Kalau bentuk konkretnya emosi itu kita nggak tahu ya. Yang jelas bentuk nyata dari emosi itu adalah tindakan ya. Bentuk nyata dari emosi itu tindakan sebenarnya. Jadi kalau marah ya dia nanti akan matanya melotot, teriak, keluar suara yang keras dan suara yang tidak apa ya, tidak jelas, suara yang tidak karuan, suara-suara yang tidak layak didengar, itu kan bentuk dari marah. Bentuknya sedih adalah dia menangis, terseduh-seduh. Kemudian bentuknya stres tentunya adalah mungkin tertekan, diam, mengurung diri, menjadi lemah, kan seperti itu ya. Itu adalah beberapa hal ya berkaitan dengan bentuk konkretnya emosi. Tapi apakah emosi itu adalah energi? Ya, emosi itu memang adalah energi. Sehingga ketika emosi itu tersumbat ya, mengalir di dalam meridian, maka dia akan menyumbat meridian tersebut. Maka harus berhati-hati. Sifu izin tanya kembali, melihat gejala dan tanda pada patogen dahak menyumbat meridian dan pembuluh darah mirip sekali dengan ciri-ciri pada asma. Bagaimana kita bisa membedakan antara asma dan angina pectoris dengan sindrom ini? Perbedaannya adalah nyeri jantungnya, ya. Perbedaannya adalah nyeri jantungnya. Kalau pada asma, nyeri yang dirasakan itu dia belum tentu merasakan nyeri kalau asma, tetapi merasakan kesulitan bernafas. Sedangkan pada angina pectoris harus selalu ada nyeri jantung, ya. Harus selalu ada nyeri jantungnya. Sehingga apabila nyeri jantungnya itu dirasakan dengan gejala-gejala yang hampir sama dengan asma tadi, maka hal itu bisa dikatakan sebagai gejala angina pectoris. Oke teman-teman, cuma 2 aja pertanyaannya ini. Ada pertanyaan lain nggak? Kalau tidak, kita akan buka room diskusi setelah ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung boleh. Berkaitan dengan materi ya. Sifu boleh lanjut nggak sama yang pertanyaan pertama tadi, Sifu? Boleh Bu. Iya. Ya, kalau misalnya emosi itu bentuknya energi, apakah bisa disamakan dengan chi ya, Sifu ya? Karena kan chi juga kan energi ya, Sifu ya? Ya, bisa Bu, bisa disamakan dengan chi, tetapi chi yang dia itu chi yang buruk, chi yang abnormal ya. Jadi chi yang abnormal. Karena chi itu kan dia bentuknya energi itu berupa aliran listrik ya. Aliran listrik yang mengalir di seluruh tubuh kita itu adalah bentuknya chi kan seperti itu. Dan chi itu juga merupakan tenaga. Jadi bentuknya dari chi itu macam-macam. Salah satunya chi itu ya emosi abnormal ini bisa dikatakan seperti itu. Ya, silakan yang lain yang mau ditanyakan ada nggak teman-teman? Oh, izin tanya dong, Sifu. Boleh Bu, silakan. Saya kan ada tuh ciri-ciri yang tadi lidah itu berbintik ungu ya. Iya. Itu sudah sering tusuk yang Sifu katakan di kelas itu kan, tapi tetap aja bercak itu gimana Sifu? Dilintas sudah Sifu. Di SP10 udah diambil. Sudah di SP10 penambahan itu sudah. BL17 udah diambil. Sudah sama temen. Kalau berbekam gimana? Di bekam sudah. Sudah juga. Nah, kalau sudah, sekarang gejalanya ada nggak? Masih ada apa nggak? Iya, kadang-kadang kalau deg-degan sedikit mah masih Sifu. Nah, tapi setelah rajin di akupuntur itu dia ada perubahan nggak? Mungkin gejalanya sudah mulai berkurang, kambuhnya sudah mulai jarang lagi, seperti itu. Berkurang, tapi bercak di lidah yang saya tanyakan kan bercak di lidah. Itu tetap gitu loh. Ya baik. Kalau memang bercak di lidahnya masih ada, berarti sumbatannya masih ada Bu. Ya, itu harus dilakukan tindakan yang lebih maksimal lagi, rutin ya. Rutin aja, nggak apa-apa pengobatan kita mungkin kita lakukan selama 2 tahun, 3 tahun atau 1 tahun itu nggak apa-apa karena pada dasarnya penyakitnya itu terjadi tidak hari itu ya. Tapi itu adalah penyakit yang terjadi karena pola hidup yang sudah berlangsung lama. Jadi bisa jadi yang hari ini lidah kita itu masih merah, masih cantik, ya masih sehat. Belum tentu 10 tahun lagi lidah kita itu masih seperti itu. Karena
dia akan berubah dalam jangka waktu tertentu ketika kondisi kita udah benar-benar tidak mampu untuk menerima serangan yang ada di dalam tubuh. Jadi itu nanti saya yakin dia akan membaik, tetapi memang membutuhkan waktu. Justru tantangannya sekarang adalah untuk rutin melakukan pengobatan sehingga nanti hasilnya bisa maksimal. Begitu Bu Umi Purwati ya. Sifu. Yuk. Sifu, Iya Bu. izin bertanya. Beberapa hari yang kemarin kan saya habis kontrol. Bapak ya. Kebetulan saya Oh. sendiri sih. Oh iya. Jadi saya ngerasain saya lelah. Berarti kan ada tanda-tanda yang seperti Sifu sebutkan tadi ya. Iya. Saya lelah, terus napas seperti saya habis lari ngos-ngosan, nggak nyampe gitu napas ya. Keluar keringat dingin. Padahal cuman aktivitas di rumah, saya nyapu, tiba-tiba seperti itu sih. Apakah itu bisa disebut seperti serangan jantung itu sih, Bu? Ya, itu sudah merupakan ciri angina pectoris ya. Sudah merupakan ciri angina pectoris, tetapi belum sampai ke serangan jantung. Kalau udah kena serangan jantung mah udah geletak ya. Ya, terus kan saya di rekam jantung, di ronsen, terus di eko. Ya. Itu hasilnya ada pembengkakan di jantung. Pembengkakan di jantung, terus kondisi otot jantung ya, apa dinding jantung itu ya. Itu kaku sih, Bu. Iya. Ada itu tanda-tanda dari angin pectoris ya? Iya, betul. Ya, Bu, itu bisa beresiko terjadinya angina pectoris. Maka kalau sudah seperti itu, Ibu langsung aja segera konsumsi herbal ya. Konsumsi herbal ya. Gejala-gejalanya apa? Konsumsi herbalnya ini yang tadi sudah kita sebutkan ya. Mungkin pakai cai husu kantang bisa ya. Dicari aja herbal ini, kemudian dilakukan akupuntur secara rutin di titik-titik akupuntur yang sudah kita sebutkan tadi, seperti itu. Oh gitu. Ya. Terus kalau untuk si ayah nih ya, kemarin kan sudah pasang ring. Apakah baik untuk di akupuntur sih, Bu? Sangat baik selama dia tidak menggunakan alat pacu jantung ya. Kalau kalau cuma pasang ring aja sangat bagus di akupuntur, karena menurut penelitian tadi kan dia bisa melancarkan peredaran darah ya. Maka boleh Bu, boleh dilakukan akupuntur. Boleh. Oh iya, baik ya. Sama konsumsi herbalnya ya. Konsumsi herbalnya Bu. Konsumsi herbal. Oh iya gitu. Sifu, makasih ya. Ya Bu. Assalamualaikum Sifu. Waalaikumsalam. Ya. Sifu. Sifu, saya mau nanya nih, Iya, Bu. tetangga kan 3 orang terkena stroke semua ya. Iya. Saya yang mau tanyakan di sini gini Sifu. Beliau itu udah diambil titik kepala, bukan sama saya, sama ahli akupuntur gitu ya. Tapi saya ngamatin dari jauh. Itu perkembangannya udah diambil 10-13 pertemuan, belum ada hasil sih Bu. Itu bagaimana sih Bu? Udah diambil titik kepala, titik BL, titik, pokoknya semua titik yang mengarah ke jantung atau ke apa tuh tensi udah diambil gitu. Tapi kok belum ada perubahan, bagaimana sih? Beliau stroke-nya udah berapa lama Bu? Baru. Oh baru. Sudah dilakukan tindakan apa lagi selain itu apa? 13 pertemuan. 13 pertemuan ya. Selain di akupuntur apa? Kontrol ke rumah sakit. Kontrol ke rumah sakit aja. Oh iya. Baik. Pada Apakah dasarnya bisa saya ini rekomendasi beli obatnya, Sifu? Boleh, bisa Bu. Gimana Sifu? Pada dasarnya gini ya, pada dasarnya stroke itu golden time-nya itu 60 hari Bu. Jadi kalau si penderita dalam waktu 60 hari dari awal stroke-nya itu segera ditangani, insya Allah itu hasilnya akan sangat maksimal. Tetapi apabila sudah lebih dari 60 hari, maka golden time-nya udah lewat ya. Udah lewat golden time-nya, sehingga hasilnya pun nanti tidak akan maksimal apabila dilakukan tindakan akupunktur. Nah, ini kita harus tahu barunya itu baru berapa lama. Kalau baru 3 bulan berarti sudah lebih dari golden time-nya dia. Maka wajar kalau pengobatannya tidak maksimal gitu ya.
Atau yang satu sudah hampir 3 bulan, yang satunya masih antara 2 bulan kurang. Tanya sama ayah, jangan sama Iya. Kalau sudah lebih dari 3 bulan itu udah lewat golden time-nya, Bu. Ya. Sudah lewat golden time-nya, dia sudah lewat. Maka untuk pengobatan biasanya akan lebih lama. Nah, 2 bulan pun kalau baru 2 bulan insya Allah kalau memang titik akupunturnya yang dipakai itu bagus dan benar ya pengambilan titik akupunturnya, maka kalau 2 bulan insya Allah akan bisa ada hasil bagus. Karena kemarin Ustadz Eko kita itu ya, qadarullah beliau melakukan akupuntur pada pasien yang baru saja stroke, itu hasilnya bagus ya. Pakai di sutura koronalis, kemudian di sutura sagittalis, pakai beksu, ya segala macam sudah bagus. Cuman yang dikeluhkan itu hanyalah emosi dan juga berbicaranya yang belum. Tapi kalau sudah bisa jalan, sudah bisa. Tetapi tadi pasiennya itu belum melewati dari 60 hari seperti itu. Begitu, Bu. Nanti insya Allah saya carikan resepnya ya untuk penyakit stroke seperti itu. Kemudian perlu tahu juga stroke-nya itu apakah dia itu terjadi penyumbatan atau pecah pembuluh darahnya. Lalu apakah di dalam stroke itu dia mengalami permasalahan emosi abnormal juga atau tidak. Maka harus ada pemeriksaan lebih seperti itu, Bu. Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Silahkan. Assalamualaikum, Sifu. Waalaikumsalam ya Ustaz. Terima kasih, Bu. Ya, Sifu, saya mau tanya gini. Saya pernah dapat pasien yang dia masuk angin, kemudian maksakan diri untuk ngojek, di ojek pangkalan. Di ojek pangkalan itu dia ngopi seperti biasa, ngerokok, mau berangkat dia udah sarapan sebenarnya. Tapi dalam kondisi dia masuk angin sedikit, dia pikir masuk angin sedikit lah, kembung tadi ciri-cirinya. Lah di tempat ojek pangkalan dia makan somai. Yang somainya itu ada parenya. Begitu dimakan langsung stroke, Sifu. Nah itu kira-kira dari apanya, Sifu ya? Kan pare itu pahit, apa karena dari pahitnya itu? Nah gitu, Sifu. Mohon dibantu jawabannya, Sifu. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, jadi ini kasus unik ya. Masuk angin, kemudian tetap memaksakan diri bekerja, lalu makan pare, kemudian stroke. Kalau saya pikir itu bukan datang dari bukan dari parenya ya, kalau saya pikir ya. Karena konsumsi pare itu sebenarnya bagus untuk jantung sebenarnya, apalagi kalau dalam jumlah yang tidak banyak. Kecuali dia makan parenya itu 1 piring itu pare semua, saya khawatir itu bisa menjadi penyebabnya. Namun kalau parenya itu cuma 2 potong aja, apalagi parenya itu direbus, dikonsumsi dengan bumbu kacang dan lain sebagainya, saya yakin itu tidak berpengaruh. Adapun pecah pembuluh darahnya atau tersumbat pembuluh darahnya itu terjadi bukan karena parenya, tetapi karena faktor-faktor lain yang kita tidak bisa prediksi. Mungkin karena kebiasaannya terserang oleh angin, karena stroke itu kan angin, Ustaz ya. Jadi stroke itu adalah penyakit dengan tipe Feng, dia itu tipe angin karena terjadi kekakuan. Jadi terjadi kekakuan di tangan, terjadi kekakuan di kaki, di tubuh sebelah kanan atau kiri, sehingga terjadi kekakuan tadi yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah atau tersumbatnya pembuluh darah di otak. Itu faktornya adalah serangan angin salah satunya. Maka di sini perlu kita waspadai atau kita bisa ambil kesimpulan awal, penyakitnya itu bukan karena varenya tapi karena serangan angin yang dia alami selama bertahun-tahun, mungkin seperti itu. Apalagi ditambah dengan kebiasaan ngerokok, ngopi dan lain sebagainya. Itu analisa saya seperti itu, Ustaz. Ya, jadi ambil di Feng Men, Feng Qi, Feng Si, Yi Feng itu insya Allah. Baik. Sifu, terima kasih, Sifu. Ya, yang lain silahkan. Assalamualaikum, Sifu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Sifu, saya kan dulu di umur 16 tahun itu beberapa kali mendapatkan gejala yang nyeri di dada gitu, Sifu. Tapi
mungkin sekitar berapa kali. Tapi dalam kondisi saya lagi beraktivitas gitu. Ya. Dan kebetulan memang saya dulu olahraga itu banyak sekali, artinya bela diri, sepak bola gitu kan. Iya. Jadi ketika saya lagi tiba-tiba sampai 5 detik saya merasakan sakit dan nggak bisa napas gitu sih. Iya, iya. Tapi setelah di umur 18 tahun itu saya tidak pernah merasakan lagi hipo gitu. Itu termasuk angina apa tadi itu? Pectoris. Termasuk serangan jantung apa angina pectoris gitu sih. Kalau menurut saya itu adalah angina pectoris, Pak, karena begini, karena olahragawan itu sangat rentan terserang angina pectoris. Apalagi kalau olahraga yang dilakukannya itu adalah olahraga yang berat, mengeluarkan banyak keringat, ya, mengeluarkan banyak keringat. Karena keringat yang keluar itu akan menarik yin di tubuh kita. Jadi yin-nya terkuras sehingga yang tersisa itu cuma yang. Nah, yang berlebih tadi, ya kan, panas berlebih di tubuh tadi bisa mengakibatkan munculnya gejala angina pectoris. Itu makanya hati-hati teman-teman para olahragawan ya. Sering kita dapati orang yang dia itu berolahraga terutama di malam hari, memaksakan diri, kemudian menggunakan tenaga yang terlalu berat, masih mungkin dalam kondisi yang capek, lalu terserang oleh angin, keringat keluar banyak, dia mengalami serangan angina pectoris, meninggal seketika. Itu banyak terjadi seperti itu. Nah, jadi kalau Bapak pernah mengalami seperti itu, saya bisa menganalisa kemungkinan itu adalah angina pectoris, ya, angina pectoris. Kalau kebiasaannya akan terus berlangsung, maka bisa berat. Cuman mungkin di usia 18 Bapak udah nggak beraktivitas seperti itu lagi, gitu. Ya, sehingga 18 saya stop karena jadwalnya berbenturan dengan sekolah. Nah, iya, karena kegiatannya sudah berubah, sudah tidak lagi mengeluarkan banyak keringat, maka ya bisa gejala-gejala tadi dia berkurang bisa, atau hilang sama sekali bisa. Itu teman-teman. Ya. Oke, makasih sih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Sifu, tanya Ya, Sifu. ya, silahkan. Angina pectoria ini kan tadi Sifu bilang durasinya itu 5 menit ya, cepat ya. Iya. Yang parah, itu, yang parah Bu, yang parah. Yang parah ya. Seandainya nih, tapi mudah-mudahan enggak gitu. Kita yang mengalami, kita kan kalau kita dalam keadaan lemah nggak boleh nusuk sendiri. Iya. Tapi kalau dalam keadaan darurat ini, iya, yang utama dulu yang mana yang mesti kita tusuk dan apakah baik kalau nusuk sendiri gitu? Ya, kalau kondisinya itu memang butuh harus segera dilakukan tindakan sendiri dan orang lain tidak bisa membantu, bisa Bu, ya, ambil PC7. Ya, ambil PC7. PC7 itu kan titik yen dan titik shi ya, titik su ya, secara langsung dia. Dia itu mau dia 5 menit, 10 menit atau 20 menit dia udah otomatis mentonik nanti. Paling cepat kita ambil itu adalah PC7 dan PC4 ya, PC4 sebagai titik shi ya, sebagai titik shi-nya. Karena titik shi itu kan dia meningkatkan chi 3 kali lipat. Jadi yang paling cepat kita ambil di situ. Maka teman-teman akupunturis kemana-mana harus bawa jarum, karena kadang bukan kita yang membutuhkan tapi orang lain yang membutuhkan. Mungkin di jalan, ya kan, mungkin di kereta api, atau mungkin sedang berada di mall, atau kondisi apapun yang memungkinkan kita untuk segera membantu, kita bawa jarum akupuntur. Paling aman ambil di PC7 dan PC4 paling cepat, yaitu Bu Zuniar. Bagus pertanyaannya, Masya Allah. Sifu, kalau misalnya kita nggak bawa jarum akupuntur, tapi yang kita bawa jarum pentol. Jarum itu bukan pentol, tapi pinset jarum bekam. Oh, jarum bekam. Ya. Nah, itu gimana Sifu? Kalau jarum bekam tuh nggak nyampe ke meridian dia Bu. Lebih baik di akupressor daripada di bleeding gitu. Ya. Akupressor tapi di titik yang tadi PC7 dan PC4. Iya, akupressor aja, nyuruh orang bisa kan, Pak, pijetin di sini gitu kalau kita nggak kuat gitu, Bu. Oh ya, siap Sifu, terima kasih. Ya. Sudah teman-teman ya?
Kalau sudah, berarti kita akan diskusi karena ini kan merupakan proyek awal saya ya untuk mengumpulkan teman-teman para alumni untuk melakukan kegiatan Zoom lah seperti itu. Yang tadi sudah saya tanyakan apakah kira-kira Zoom seperti ini tuh perlu untuk kita bahas ya setiap bulannya. Mungkin kita adakan sebulan 2 kali atau sebulan 1 kali seperti itu. Tapi kami sudah ada rencana bahwa kami akan membuka di bulan Januari itu kita akan Zoom membahas buku Giovanni Macioccia ya, The Foundation of Chinese Medicine. Ini teman-teman yang sudah kuliah pasti tahu ya bahwa ini menjadi tugas paling berat di perkuliahan akupunktur untuk menerjemahkan buku ini gitu teman-teman. Jadi ini adalah salah satu buku yang wajib untuk diterjemahkan bagi teman-teman yang kuliah ya. Wajib banget ini diterjemahkan. Dan kita sudah ada terjemahannya dan kita akan membuka kelas online-nya itu di bulan Januari insya Allah. Tetapi saya tidak tahu apakah kelas online ini akan kita lakukan sebulan 2 kali atau sebulan 3 kali, saya juga belum bisa menentukan. Tapi kita insya Allah akan membuka materinya. Tapi ini adalah akupuntur dasar yang merupakan buku wajib di perkuliahan akupunktur ini teman-teman ya. Nah itu, jadi nanti insya Allah saya berencana saya akan mengadakan kelas Zoom di setiap bulannya itu nanti setidaknya sebulan 3 kali, di mana dari sebulan 3 kali itu 2 kali gratis dan 1 kali nanti berbayar. Berbayarnya juga tidak akan mahal, hanya 50.000 per pertemuannya insya Allah ya. Siap. Jadi setuju Sifu. Ya, jadi nanti kita akan adakan Zoom Sifu. 3 kali, 3 kali itu 2 kalinya nanti gratis dan 1 kalinya nanti berbayar, tapi berbayarnya pun cuma 50.000. Namun di situ kita akan membahas kitabnya Giovanni Macioccia ini yaitu The Foundation of Chinese Medicine. Seperti itu teman-teman. Nanti insya Allah akan kita buka. Izin usul boleh, tema Sifu. Boleh Ustaz. Mohon izin tolong di kapan-kapan dibahas tentang depresi sih Bu. Ini kan kita mau menghadapi hasil pemilu ya. Sebagian besar itu ada yang gagal. Pasti itu. Itu depresi. Nah, mereka pasti cari tuh siapa kira-kira nih yang bisa bantu lewat internet, lewat teman. Nanti ujung-ujungnya insya Allah kena kita juga. Gitu sih. Bagus sekali. Ya, baik bisa insya Allah ya. Benar-benar sekali teman-teman ya. Belum dapat hasilnya udah pada stres ya, apalagi nanti kalau udah dapat hasilnya. Oke ya. Ya, alhamdulillah insya Allah nanti next kita bahas depresi ya. Depresi itu nanti berhubungan dengan ginjal dan juga jantung. Nanti akan kita bahas penyebabnya apa secara medis dan menurut pandangan TCM klasik seperti itu. Insya Allah nih teman-teman ya, jadi grup nanti tidak akan saya bubarkan, kita bisa diskusi di situ untuk informasi kelas-kelas online selanjutnya. Insya Allah seperti itu teman-teman ya. Beli bukunya di mana? Wah, bukunya ini tidak dijual secara umum ya, tidak dijual secara umum, harus ada pemesanan khusus, harganya itu 600.000 itu 2 jilid ya. 2 jilid itu 1 jilidnya itu tebelnya itu ya tadi saya bilang bisa buat bantal tadi Bu, tebel sekali dia. Aduh jatuh lagi. Bentar. 1 jilidnya itu dia ada 620 halaman ya. Ada 620 halaman. Nanti insya Allah kita akan bedah aja ini ya. Karena bukunya tidak dijual bebas. Tapi ya memang ini terbatas ya, memang terbatas teman-teman. Ada yang versi aslinya berbahasa Inggris itu ada. Tapi nanti saya akan merubahnya dalam bentuk PDF seperti ini yang saya bagikan ke grup. Sehingga nanti teman-teman membacanya dalam bentuk PDF seperti itu. Jadi tidak dalam bentuk seperti ini teman-teman, nggak usah khawatir ya. Nanti akan saya ubah dalam bentuk PDF. Saya akan tulis lagi sehingga nanti itu yang akan kita bahas insya Allah. Baik teman-teman ya.
Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua malam ini. Mudah-mudahan materi yang saya berikan bermanfaat dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita nanti sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Ya, nanti di grup saya akan share beberapa resep ya, beberapa resep untuk penyakit-penyakit yang sudah kita bahas tadi. Nanti teman-teman bisa catat sehingga teman-teman bisa beli sendiri nanti di toko online seperti itu. Baik, kita tutup bersama dengan penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Selamat istirahat.